Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita udah di atas motornya, yaitu di Yamaha Mio Soul tahun 2013. Langsung aja kita akan bahas gimana sih kondisi yang saya lagi. Setelah apa kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mungkin aku akan bahas tentang kritikannya tadi di jalan. Selama aku pakai beberapa hari motor ini gitu kan, untuk kritikan nanti nggak ada masalah ya, kecuali memang di bagian cengkeh itu kadang-kadang nyala, nggak tahu kenapa, mungkin ada sensornya yang kotor gitu kan. Dia akan bawa ke bengkel untuk diperiksa. Untuk dari segi lampu sendiri sih aman-aman aja. Yang mau aku bahas di bagian speedometer di bawah sini itu ada itu karena polanya udah kurang bagus gitu. Untuk teknikan yang lain ada lampu sen, lampu jauh atau lampu kesatria itu aman-aman aja sih. Yang bisa sangat di jalan. Lalu yang kedua adalah tentang kaki-kakinya yang bisa dikorek. Nah, untuk kaki-kakinya sendiri, itu untuk depannya itu cukup enak. Kalau boleh dibilang cukup juga ya. Beda dibandingkan dengan sop belakangnya gitu. Kalau sop belakangnya sendiri itu dia agak sedikit keras karena memang sop belakangnya itu punya Honda ya. Seperti aku bilang kan tuh. Jadi ya wajar kalau misalnya keras gitu kan. Abang kebanyakan motor Honda itu belakangnya rata-rata keras, baik itu tidak lama maupun baru keluar dari bilang gitu. Tapi untuk mas, velg dulu deh. Kalau untuk velgnya sendiri untuk velg depan itu aman-aman aja. Namun untuk velg belakang itu ada sedikit baling ya, jadi dia agak goyang kalau kecepatan tinggi. Tapi nggak terasa sih kalau depan belakang malah untuk velg belakangnya. Tapi malah ini kaki-kakinya ini ada masalah di depan. Itu agak goyang ya di bagian ban depannya. Kalau cek sih lahatnya aman, tidak masalah. Dia goyang kalau kecepatan tinggi. Ban juga tadi ya. Kalau untuk ban belakang sih aman, tidak ada masalah. Memang di bagian ban belakang itu rupanya hampir sama gripnya, ban depannya. Baru yang ketiga aku bahas adalah tentang bodi-bodinya nih. Bodi-bodi motor ini tuh kalau dibawa jalan sih solid ya, nggak ada bunyi yang bunyi gatel gitu kan. Yang itu membuatnya kita nyaman gitu. Apalagi kalau kita jalan buru itu sebenarnya yang bikin bunyi itu adalah barang-barang yang ada di bagasi. Tapi ada yang lainnya. Si mobil kita perlu bawa karburator. Yang ketiga waktu mau bahas tentang sasisnya. Untuk sasisnya sendiri sih kalau menurutku masih bagus ya. Dia nggak terlalu gede. Kita pastikan dia kasar. Kita agak goyang-goyang gitu. Tapi kalau untuk sasis ini di belok-belok gitu, mana memang itu tadi. Di depan itu baru nyaman. Atau karena ada jendela atau apa gitu yang dipilihnya. Tapi untuk overall secara sasis sih aman, walaupun mungkin ada beberapa spot yang berkarat gitu, tapi nggak sampai keropot gitu. Jadi masih aman lah ya. Lalu untuk yang kedua adalah di bagian pengeremannya nih.
dapat dari pengiriman depan dulu ya. Kalau pengiriman depan sih memang nggak ada sama sekali ya. Ini di tekan tidak, motornya nggak berhenti atau nggak ada kepentingan terus tekan sampai di sini. Kalau itu kelihatan sendiri, topnya lumayan atas. Kenapa dia masih kosong? Oh, juga terasa. Kirim itu nggak langsung berhenti. Tapi kalau mau dari bagus, dari cakap. Lalu yang kita bahas adalah saat ini. Oh, bisa. Yang pertama untuk sendiri, untuk tarikan mesin itu agak berat, kayak kekurangan bensin. Jadi ada berat banget. Jadi kalau misalnya kita mau bertempur turut, benar-benar turut gasnya. Ini mungkin akan aku contoh kali ya, kalau misalnya jalannya agak terpilih atau apa. Kalau misalnya kita urat ya normal. Tapi kalau misalnya kita betot, itu kadang-kadang cek engine-nya langsung menyala gitu ya. Mungkin dari kalian yang punya Solcity juga bisa komentar di bawah, apa sih penyebabnya motor ini tuh seperti itu gitu. Bagian CVT nih kalau di variety, kalau di bagian CVT sih akan terus ya di bagian tampak itu sama kita di Karawang itu cukup berisik ya, apalagi sebelum kembang dia cukup berisik gitu, kayak ada suara di belakang, tapi kurang basah. Tapi kalau menurutku sih setelah untuk ini itu kayaknya antara lahar atau sebagainya yang sudah tipis ditambah untuk mereka sih masih kita menjaga aja mesti jadi itu berisik, sedikit itu berisik. Yang kedua kayak depan pokoknya ini sih mungkin yang masih ada juga itu agak berat ya. Dia nggak berat, cuma kayak kekurangan bensin aja. Untuk kalian yang udah biasa Solcity mungkin bisa juga komentar di bawah keluhan apa aja yang tadi gitu ya, yang kalian alami, bisa komentar di bawah biar kita bisa berbagi informasi. Oh ya, untuk kalian juga bisa follow IG aku dan nanti taruh di deskripsi ya, kalian bisa juga review tentang motor, bisa sharing seperti video, bisa kita sharing lewat DM. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe ya, aku lebih semangat lagi nih bikinnya gitu kan. Sama untuk kalian yang suka dengan video aku, boleh di like juga, aktifin lonceng notifikasinya dan aku lebih semangat lagi, dan aku nanti hampir tweet aku udah bisa ikutin video-video dari aku gitu kan. Yang apa gini saat di kota ini rasanya gini lah kan. Dan aku bisa merevisi itu video berikutnya gitu ya. Saya
bisa aku mau juga aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Ciao.